Oke dok, udah roll. Hah? Udah roll. Kembali lagi bersama dengan Peng masih dengan setia laptop saya berusia nyaris 12 tahun. Minum dulu. Saya dulu lagi belajar nih materi. Jadi kalau kita mengurusi telemedicine pasien, kan saya mengurusi telemedicine pasien terus tiap hari sampai detik ini masih 600-an pasien. Kita harus belajar terus tiap hari. Nah, kali ini kita akan bahas sebuah penyakit sepele. Jadi, kita akan bahas mengenai sebuah penyakit yang mengganggu masyarakat terus-terusan dari anak kecil sampai dewasa. Sariawan atau stomatitis. Stomatitis itu adalah sebuah ulkus. Ulkus sih apa ya, Cuk? Lecet. Ulkus itu kayak legok. Legok ini pada mukosa. Legok itu cuil. Robek. Nah, yang terjadi pada mukosa mulut yang non keratin, bisa ada gusi, bibir, mulut, dan itu perih. Penyebabnya kadang infeksi virus, kegigit, tapi rata-rata adalah kebersihan mulut yang tidak bisa dijaga. Paling sering itu kegigit, kurang vitamin B, vitamin C, sehingga ketika dia kegigit langsung muncul sariawan, terus nyikat gigi terlalu kencang, terus cipok-cipokan tapi gigit-gigitan, itu sariawan juga. Kan tuker lendir kita nggak tahu kan, ternyata mulutnya pasangan kita mambu, badek, bacin, mos, elek, pakai behel juga karena sering digigit. Terus imun yang rendah. Jadi pada manusia yang imunnya rendah gitu kan, imunnya rendah banget, dia rentan banget untuk terkena infeksi bakteri dan virus sehingga menjadi sariawan atau stomatitis. Sebenarnya stomatitis ini sangat mengganggu di anak kecil karena nggak setiap anak kecil itu bisa nahan nyeri gitu. Obat-obatnya kadang-kadang obat-obat salep kortikosteroid, obat anti radang atau kumur-kumur dengan larutan garam. Nggak perlu dengan mouthwash terlalu sering ya, cukup dengan larutan air garam NaCl itu udah lumayan lah. Terus habis itu makan makanan sayur-sayuran dan buah-buahan yang berserat terutama mengandung vitamin B, vitamin C, dan jelas mencegah jangan sampai kering. Nah, tapi pada beberapa kondisi manusia yang dia itu nggak sembuh-sembuh, jadi contoh dengan orang yang HIV/AIDS atau TBC kronis, itu kadang sariawannya bisa banyak banget, bos. Iya, bukan. Ya, bisa disebabkan jamur juga. Jamur, dan itu bahaya. Kondisi seperti itu harus dibawa segera ke IGD untuk mendapatkan bilas dan perawatan obat radang luar biasa kayak apalagi herpes itu juga bisa di mulut. Jadi herpes simplex bisa di mulut dan herpes genital pun bisa di mulut, itu bisa bahaya dan itu harus dikasih acyclovir dan obat-obat anti radang yang lain. Tapi ada juga yang karena reaksi hipersensitivitas tipe 4 yaitu alergi zinc. Itu dinamakan stomatitis venenata. Itu bisa dicek. Stomatitis venenata itu karena dia alergi zinc fosfat pada beberapa orang. Jadi melepuh semua. Dan stomatitis yang berikutnya itu ada yang namanya stomatitis aftosa. Jadi itu stomatitis yang terjadi sangat besar, kuning, putih tapi sangat menyakitkan. Dan itu biasanya terjadi karena hipersensitivitas, bukan, karena imunnya sangat rendah banget. Dipicu sama infeksi-infeksi. Nah, itu harus segera dibawa IGD. Dan sebenarnya mencegah sariawan itu sebenarnya simpel banget ya. Yaitu mencegah kebersihan gigi dulu. Jadi dalam gigi kayak gini, lihat gigi saya ini dulu hancur lebur kanan sama kiri. Dan gigi itu kan ada yang namanya kerak, ada yang namanya karies. Karies ini tuh tajam. Dan kadang karies-karies yang tajam ini akan ngebuat mukosa bibir menjadi luka dan radang. Dan menjadi tempatnya bakteri. Dan akhirnya karena kita tidak sering menjaga kebersihan gigi dengan sikatan yang bagus, akhirnya membuat menjadi domisili bakteri dan virus dan jamur dan akhirnya jadi sariawan. Apalagi diperparah dengan gigitan. Karena dengan gigitan kan ada darah. Darah itu kan adalah tempat hidupnya bakteri. Infeksi deh di situ. Dan sariawan yang tidak diatasi dengan baik, itu akan mengakibatkan tonsilitis kronis, tonsilitis akut, faringitis. Tahu kan sariawan di tonsil? Wah, itu sakit banget, bos. Sariawan di langit-langit lidah. Wah, loro banget, bos. Ya kan? Jadi, buat teman-teman semua, stomatitis atau sariawan ini bisa disertai dengan gejala lain. Kayak faringitis, nyeri telan, atau radang tenggorokan, bahkan pada beberapa COVID pun ada seperti itu, demam, tipoid pun bisa menjadi sariawan. So buat teman-teman, tolong perhatikan kebersihan mulut, yaitu sikat gigi pada 2 kali sehari. Habis itu jangan kenceng-kenceng kalau sikat gigi, yang penting yang rapi. Kurang-kurangi makan makanan yang asam dan pedes.
Nah, pedes itu juga menstimulasi dari sariawan karena cabai itu jujur tidak begitu bermanfaat sih sebenarnya. Tapi enak gitu loh, antioksidan. Tapi kalau kebanyakan ya bisa memicu sariawan. Dan jangan lupakan, kalau kalian mau sehat ya perbanyak buah-buahan dan jaga kondisi tubuh serta minum air. Nah, biasanya si sariawan ini akan sembuh itu kalau sariawan tunggal ya, itu bisa sembuh 4 sampai 14 hari tergantung kondisi fisik. Gimana kalau sariawannya banyak tapi ngumpul? Itu lama banget jancuk. Nah, ingat ya, vitamin C, vitamin B, kompleks sama B12. Nah, yang sama zat besi juga penting. Nah, sama yang paling penting adalah ini. Pada orang yang tingkat stresnya tinggi atau kecemasannya tinggi, gampang panik, gampang cemas, dan tekanan, lagi ditekan bos misal, atau tekanan dari pacar minta dinikahin, atau enggak aku tak nikahin, atau ada tekanan dari anak-anak yang minta obat, anak-anak minta mainan, nah itu bisa memicu reaksi sariawan. Iya, stres, makanya aku bilang di dalam jiwa yang sehat ada tubuh yang kuat. Kalau kita tuh pikirannya stres, tertekan dan cemas, itu membuat sariawannya jadi banyak. Sekali kegigit sariawan. Manfaat, tapi madu yang ori, bukan madu KW. Itu yang paling penting. Jadi ya gimana mau bahagia kalau cicilan banyak juga ya. Kali itu sariawan di jantung tuh. Anjing. Sariawan di jantung bangsat. Dan ini buat kalian yang sariawannya, kapan harus ke dokter dok? Ketika sariawan kalian sudah mengganggu, sakit, nyeri, banyak, lebih dari 4, dan selama 10 hari nggak sembuh-sembuh. Itu bawa ke dokter karena harus diberikan obat topikal atau salep. Itu aja kalau dari saya mau kerja lagi dengan laptop Sony Vaio kesayangan saya. 11 tahun, 12 tahun.